Oke semuanya, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini kita akan update ya untuk pergerakan dari market Bitcoin untuk pagi hari ini. Jadi teman-teman, kita sudah dapat beberapa data dari hari Selasa kemarin ya. Jadi yang pertama kita itu ada indeks pembelian, manajer pembelian atau PMI dari China ternyata cukup positif di atas dari ekspektasi mereka. Artinya adalah produksi dan juga penjualan manufaktur di China itu sudah mengalami penguatan setelah sempat dalam beberapa bulan terakhir itu mengalami pelemahan atau penurunan, dan juga ini membuat yuan China itu semakin menguat lagi. Nah, yuan yang menguat ini membuat dominasi dolar justru melemah, teman. Kemudian juga ada indeks PMI dari Inggris, itu juga dibilang menguat ya, menguat daripada ekspektasi, meskipun sebenarnya ini penguatannya tidak terlalu signifikan, cuman ya lumayan. Terus juga dari PMI dari Amerika Serikat ternyata juga di atas dari ekspektasi, meskipun sedikit mengalami penurunan. So far masih terbilang bagus. Dan untuk hari ini yang akan menjadi event atau news yaitu perubahan tenaga kerja non pertanian, dan juga ada inventory minyak mentah. Dua event ini bisa membuat market sangat volatile. Terus kalau dari Fear and Greed Index itu kita ada di poin 30, artinya market masih dalam kondisi khawatir ya. Tapi kita sudah melewati fase kritisnya. Ya sempat ya di minggu kemarin itu kita capai 23 dan sekarang 30, berarti sudah ada peningkatan nih. Terus juga dari chart Bitcoin. Nah, ini yang penting teman-teman, yang hangat banget buat dibicarain ya di beberapa channel itu kemarin. Bitcoin ternyata closing dengan posisi bullish engulfing di time frame monthly. Teman-teman, bullish engulfing merupakan salah satu pola atau candlestick pembalikan arah yang terdiri dari satu candle merah yang ukurannya tidak lebih besar daripada satu candle hijau. Nah, bullish engulfing ini biasanya kita akan sering jumpai di posisi-posisi pembalikan arah tren dari bearish ke bullish, ataupun kalau dari bullish ke bearish itu biasanya bearish engulfing, satu candle hijau kemudian diikuti dengan satu candle merah. Jadi candlestick ini bisa saja menjadi sebuah acuan teman-teman buat posisi Bitcoin saat ini. Kalau kita lihat ya dari posisi closing candle kemarin yang hijau ini, dimana sebelumnya kita membuat satu candle merah di sini dengan body yang tidak lebih kecil, tidak lebih besar daripada satu candle yang closing kemarin. Artinya apa? Artinya adalah ada potensi bahwa Bitcoin akan bersiap untuk melanjutkan tren bullishnya, teman-teman. Ini kalau kita lihat dari kacamata technical. Dan juga posisi saat ini untuk Bitcoin itu sebenarnya cukup krusial. Kenapa? Karena Bitcoin sendiri ternyata mantul dari level support yang sangat kuat. Bagaimana sebelumnya di kisaran 20.000, di area 20.000 sampai 18.000, ini merupakan area support yang sangat kuat untuk Bitcoin, dan lagi-lagi Bitcoin tidak berhasil jebol level tersebut. Artinya adalah ada potensi nih bahwa sudah terjadi pelemahan para sellers. Jadi mungkin dalam posisi saat ini market akan bersiap untuk menyambut bullish, teman-teman. Meskipun kita nggak bisa pungkiri ya bahwa kemungkinan juga bahwa market nggak akan langsung bullish tinggi, bisa aja market malah mengalami fase sideways yang cukup lama. Tapi kesimpulannya adalah sellers sudah mulai melemah dalam posisi saat ini. Teman-teman bisa lihat posisi bullish engulfing ini sering terjadi pada beberapa chart. Bahkan di sini pun ini bisa dibilang sebagai bullish engulfing. Nah, kenapa demikian? Karena satu candle merah di sini ukurannya itu tidak lebih besar daripada candle hijau setelahnya. Dan kemudian kita lihat juga dari riwayat sebelumnya, di sini juga ada bullish engulfing, bagaimana candle merah yang di sini itu nggak lebih besar daripada candle hijau. Dan seringkali memang Bitcoin ini cukup positif ya kalau kita lihat ketika dia menemukan atau membuat posisi-posisi candlestick pembalikan arah seperti saat ini. Dan posisinya Bitcoin saat ini
itu dalam kondisi bullish engulfing. Ini yang perlu teman-teman note di time frame monthly-nya. Kita sudah closing dan ya ini bisa dibilang menjadi sebuah indikasi awal bahwa market akan siap untuk menyambut bullish ke depannya. Sedikit review aja, kalau kita lihat dari time frame weekly, sendiri kemarin kita sudah sempat untuk bahas sedikit ya. Kalau weekly-nya itu ditutup positif teman-teman, bahkan bisa di atas dari level support ya di 20.000, which is ini merupakan sebuah kenaikan yang cukup bagus. Dan sekarang mungkin kita akan bersiap-siap nih untuk menyambut relief rally jangka pendek. Itu kalau kita lihat dari kacamata analisa teknikal. Terus gimana kalau dari time frame daily? Nah, dari time frame daily kita bisa menemukan di sini bahwa posisi Bitcoin saat ini dia sedang ketahan di level support ya, di kisaran 20.300. Jadi ketika kemarin Bitcoinnya cuma berada dalam fase sideways di sini, terus dia boom, dia naik. Bahkan dia bisa closing di atas daripada level support atau level support saat ini ya di kisaran 20.000, dan posisinya saat ini juga masih ketahan di level tersebut. Kalau nanti Bitcoin cuma bisa sideways di sini, Bitcoinnya nggak sampai drop, nah itu bisa menjadi sebuah indikasi bahwa ada posisi akumulasi yang mungkin berpeluang terjadi terhadap Bitcoin. Jadi kita harus waspadai hal tersebut, dan kita juga bisa manfaatkan kalau teman-teman misalkan dalam kondisi yang tidak overtrade. Dan ini juga bisa menjadi warning ya, warning awal buat teman-teman yang mungkin ada koin bear. Hati-hati, dalam kondisi seperti sekarang sepertinya bakalan agak sulit ya kalau kita melihat Bitcoin bisa balik lagi ke level 18 ribuan. Kita mungkin akan sulit, mungkin bisa sampai ke sana, tapi bakalan sangat sulit momentumnya. Bahkan ketika dia turun pun mungkin dia hanya membuat ekor saja, kemudian market bisa aja bounce back balik. Karena memang dari segi konfirmasi kemarin di candle weekly dan juga monthly itu cukup positif. Terus juga kita bisa menemukan adanya posisi support di level ini, dan saat ini sebenarnya Bitcoin bergerak juga di dalam sebuah ascending channel teman-teman. Ini bisa menjadi sebuah posisi juga ya buat teman-teman. Mungkin kita bisa menemukan Bitcoin bisa turun lagi ngetes level support yang ada di kisaran 19.400, 19.500. Itu juga masih berpotensi terhadap Bitcoin kalau memang selling pressure-nya agak tinggi untuk hari ini. Nah, kita nggak tahu apakah Bitcoin bakalan kembali testing level tersebut. Cuman yang pasti adalah kondisinya sellers itu sudah sangat melemah saat ini teman-teman. Oke, terus kalau kita cek di time frame 4 jam, kita bisa lihat di sini bahwa volume perdagangan sebenarnya agak menurun ya menjelang FOMC hari Kamis nanti. Jadi hari Kamis kita akan ada FOMC jam 1 dini hari. Terus juga besoknya di hari Rabu. Hari ini hari Rabu, jadi ya nggak akan terlalu banyak pergerakan daripada market. Mungkin market akan lebih banyak wait and see, menunggu FOMC yang akan dilakukan besok dini hari. Tapi so far dari segi pergerakan Bitcoin ini masih cukup positif teman-teman. Seperti yang aku bilang, kalau Bitcoin hanya bisa sideways, nggak tembus dari level 20.300, dia nggak turun jauh, maka ini bisa dibilang sebagai fase akumulasi untuk mempersiapkan Bitcoin bisa berpeluang buat melanjutkan penguatan kembali. Oke, sekilas untuk perbandingan kita akan lihat dari S&P 500. Dari indeks Amerika tentunya ini masih dalam kondisi positif. Kita bisa melihat kemarin meskipun mengalami koreksi ya 0,41%, cuman S&P 500 juga masih belum menembus level double bottom-nya atau level support yang terbentuk dari double bottom di sini. Jadi artinya adalah masih ada potensi buat S&P 500 mengalami penguatan sampai ke level 4.075. Di sini ada gap, dan itu juga bisa menjadi sebuah target potensi untuk kenaikan daripada double bottom dari S&P 500.
Jadi itu terus kalau dari indeks dolar seperti apa? Nah, kalau dari indeks dolar sendiri dia membuat pola inverse, ya inverse head and shoulders, dan saat ini kita sudah testing, kemarin sudah sempat testing level supportnya dan akhirnya indeks bounce back balik. Artinya ini ada potensi kembali menguat ya untuk indeks dolarnya mencapai level resistance di sini di kisaran 112. Jadi untuk penurunan terhadap Bitcoin hari ini itu juga masih terbuka lebar teman-teman. Tapi penurunannya nggak bakalan signifikan karena kalau kita lihat sih dari segi indeksnya dia bergerak di dalam sebuah, mungkin ini bisa dibilang falling wedge ya. Jadi kalau memang the Fed-nya bakalan hawkish, nah itu bisa menjadi sebuah indikasi awal kalau dari indeks dolar berpotensi kembali menguat cukup signifikan kembali. Tapi kalau ternyata dari the Fed sendiri tidak hawkish, mungkin dia akan melakukan perlambatan, tidak terlalu agresif lagi melakukan kenaikan suku bunga. Nah, itu bisa menjadi sinyal positif buat Bitcoin. Sementara kalau kita lihat sih dari segi pergerakan di time frame weekly, nah di time frame weekly sendiri sebenarnya masih terlihat cukup positif, cuman dalam beberapa minggu terakhir indeks dolar agaknya mengalami penurunan ya, mengalami penurunan yang sudah cukup lumayan kalau kita lihat. Dan saat ini fase koreksi ini perlu kita lihat kembali apakah indeks dolar masih bakalan melanjutkan penurunan atau dia bakalan terbang naik lagi. Sementara sih yang bisa kita harapin buat teman-teman yang mungkin ada pegang bear adalah dari indeks dolarnya. Kalau the Fed hawkish at the end, maka kita bisa melihat potensi Bitcoin kena dump. Tapi kalau dia justru tidak hawkish, dia malah dovish, ya itu bisa menjadi alarm buat teman-teman yang pegang bear. Itu sih untuk analisa kali ini, semoga bisa bermanfaat ya. Again, hati-hati, market masih dalam kondisi anomali, market masih bisa kemanapun yang dia mau. Cuman dari beberapa indikasi-indikasi yang sudah aku sampaikan tadi, layaknya kita perhatikan kondisi market saat ini dan lebih berhati-hati dalam pasang posisi teman-teman. Oke, mungkin sekian aja untuk analisa kali ini. Buat teman-teman yang mau berdiskusi lebih lanjut, boleh join ya di komunitas kami di Telegram. Di sini kita banyak sharing tentang dari market kripto, news-news, dan lain sebagainya. Oke, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata, saya Andre. Terima kasih.